Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis belajar bersama terkait kepenulisan, dan di sini saya akan menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan menulis sebagaimana kalian telah menulis kemarin. Apa yang kalian tulis itu saya akan menyampaikan kesalahannya untuk memperbaiki ke depan. Dalam penulisan puisi kalian sudah bagus, ternyata kalian seorang pemenang. Kalian sudah mampu menciptakan suatu ide dari kalimat pendek menjadi kalimat panjang. Akan tetapi dari apa yang kalian tulis otomatis ada yang salah, ada kesalahan. Makanya saya sudah sampaikan kemarin itu bahwa jangan menjadi seorang penulis sekaligus editor. Ternyata kalian sudah melakukannya hal seperti itu. Oke. Pertama, kesalahan dari kalian itu adalah ejaan bahasa Indonesia. Dan ternyata kalian kurang. Karena memang sebelumnya tidak dipelajari di sini. Jadi ya seperti itu. Mungkin ke depannya nanti ini perlu ada pembelajaran hal seperti itu agar tulisan kalian itu semakin keren, semakin bagus, sehingga nanti ketika menerbitkan ke media lain itu mudah. Kemudian yang kedua itu adalah visualnya kalian itu ternyata ada yang berbeda-beda dari 8 penulis ini. Ada yang semuanya lurus tanpa ada dalam satu bait itu ada yang 4 baris, kemudian ada yang seluruhnya tidak ada dalam setiap baitannya itu tidak ada, sehingga itu saya mengucapkan wajar dalam visual itu. Sebetulnya itu tidak apa-apa menggunakan yang satu bait 4 baris atau semuanya dalam satu bait itu 8 baris, itu kan nggak apa-apa, itu seperti itu. Kemudian peletakan nama kalian itu ada yang di bawah puisinya, ada yang di bawah judulnya, bahkan ada yang tanpa ada bait. Kemudian saya rubah menjadi bait semuanya itu ambil nama kalian itu sebagai penulis ada di bawah judul. Jadi kedepannya kalian itu harus nama itu ada di bawah judul kalau dalam penulisan puisi atau dalam pengetikan. Dan setiap kalimatnya itu harus harus kapital. Selanjutnya peletakan tanggal kalian ada macam-macam. Ada yang langsung pada tanggalnya 9/08/2018 dan Yesus seperti itu. Kemudian ada yang pamekasan 08/08/2018. Nah, untuk kedepannya ketika penulisan hal seperti itu, pengetikan ya, kalian tulis Pamekasan 19 Agustus 2018, itu bagus. Nah, dalam penulisan jangan hal itu terulang kembali agar editornya itu nanti tidak kebingungan. Ini hal yang benar. Nanti kalian berubah. Kekurangan itu memang ada pada diri seorang penulis. Seorang penulis besar pun juga demikian. Awalnya seperti itu.
Karena ia seorang pencipta, otomatis pencipta itu perlu ada yang melihat, ada yang membaca. Dengan pembacaan orang lain pasti ada kritikan, ada saran, sehingga karya kedepannya itu bagus, luar biasa. Nah, memang ciptaan pertama itu awal banyak kesalahan, tapi untuk selanjutnya itu karena banyaknya kritikan, ada pembacanya yang mengkritisi, itu jangan ambil hati. Memang itu sudah relatif biasa. Kalau diambil hati, kita tidak akan menulis. Kalau kita dijadikan sebuah motivasi, kita akan terus menulis. Seperti itu. Jadi hal itu jadikan sebuah motivasi bagi kita. Kita itu tidak bisa melihat apa yang kita buat, kecuali orang yang melihatnya. Ya, diri kita ini, kita punya hidung, tapi kita tidak bisa melihat. Saya pribadi tidak bisa melihat hidung saya, kecuali kalian. Hidung saya itu lubangnya 1 misalnya. Saya tidak tahu bahwa lubang hidung saya itu 1 misalnya. Yang tahu itu kalian. Ternyata kalian katakan, oh hidung kamu itu 1, tapi saya nggak percaya 2. Nah itu namanya. Dalam penulisan sama seperti itu. Pasti orang itu mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai pendapat, mempunyai hal saran itu. Kemudian dalam penulisan itu perlu juga banyak namanya tipe. Kurang teliti memang ya. Kalau dalam editing itu memang terkadang kita lupa yang dari atas, terkadang ada kesalahan. Ya memang kalau banyak apalagi kalimat-kalimatnya itu panjang, sehingga ketika sudah diedit ternyata masih ada kesalahan, masih ada itu. Kecuali orang lain membacanya, oh ini masih ada kesalahan. Seorang editor itu dalam penciptaan buku itu ada beberapa editor, minimalnya 2. 1 itu editor pertama yang mengedit. Belum tentu editor pertama itu sukses. Kemudian lanjut kedua. Nah, kedua ini yang menjadi ujung tombak. Ya, kalau hanya 1 masih kurang. 2. Ini 2. Sehingga ketika kedua kalinya, oh ternyata masih ada kesalahan, jadi diubah. Karena editor pertamanya sudah yakin ini sudah benar. Ternyata ketika sudah ke editor kedua, oh masih ada kesalahan. Itu perlunya adanya editing, editor. Jadi hal ini juga perlu, kesalahan-kesalahan itu perlu kita sampaikan oleh seorang editor. Dan kalian sebagai penulis, maka terus semangat dengan saran. Karena biasanya ada saran, kritikan. Kalau tidak ada kritikan, otomatis selalu benar. Kalau tidak ada saran, tidak ada perkembangan. Ya kan? Kalau tidak ada saran, tidak ada kritikan, kita tidak akan berkembang. Biasa-biasa saja. Karyanya ya biasa-biasa saja, tetap saja begitu. Makanya butuh sebuah ada kritikan, saran bagi kita semuanya. Di hal ini memang dulu-dulunya saya sudah menyampaikan bahwa jangan menjadi seorang penulis sekaligus editor. Jadilah seorang penulis, editor itu berikan kepada orang lain. Atau kalian menjadi editor setelah kalian itu sudah menulisnya, lalu besok lusanya kalian itu membaca kembali sebagai editing. Itu sudah mantap, karya kalian itu sudah bagus. Cuman di sini terkait penerbitan, karena
sebetulnya di Wikipedia